Halo sahabat pintar, apakah kalian masih terkendala dalam mengerjakan soal hukum Kirchhoff? Perkenalkan, saya Nurul, guru ahli fisika dari kelas pintar. Di sini saya akan berbagi cara pintar untuk memahami konsep materi fisika dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan mata pelajaran ini. Dan kali ini saya akan berbagi cara cepat untuk menyelesaikan persoalan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama kali dikemukakan oleh ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Hukum Kirchhoff ini merupakan hukum yang menjelaskan bagaimana cara menganalisis hubungan antara arus dan tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff ini ada dua ya sahabat kelas pintar. Yang pertama hukum 1 Kirchhoff dan yang kedua hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan berikut: sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berikut adalah contoh kasus rangkaian listrik ya. Di sini adalah titik cabangnya. Kemudian I1 dan I2 ini merupakan arus yang masuk ke titik cabang. Kemudian I3, I4, dan I5 merupakan arus yang keluar dari titik cabang. Sehingga menurut hukum 1 Kirchhoff, persamaan yang dihasilkan dari gambar ini adalah I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Kemudian yang kedua adalah hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff mengatakan bahwa hasil penjumlahan GGL dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup sama dengan 0. Atau secara matematis dapat dituliskan dengan rumus sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Di sini ada sebuah rangkaian yang memiliki 4 GGL yaitu E1, E2, E3, dan E4 serta memiliki 4 hambatan R1, R2, R3, dan R4. Dan mengalir arus sebesar I pada rangkaian ini. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Caranya ada 3 langkah pengerjaan. Yang pertama, tentukan arah loop dan arah arus. Ini ditentukan bebas tetapi lebih baik searah untuk memudahkan pekerjaan kita. Yang kedua, jika loop bertemu dengan kutub positif, maka E akan bernilai positif. Jika loop bertemu dengan kutub negatif, maka E akan bernilai negatif. Jika arah loop dan arus searah, maka arus bernilai positif. Jika arah loop dan arus berlawanan, maka arus bernilai negatif. Sehingga untuk penyelesaian kasus ini adalah E1 dikurangi E2 ditambah E3 ditambah E4 ditambah I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ini sama dengan 0. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Di sini ada rangkaian listrik yang memiliki 2 loop. Kemudian pertanyaannya adalah berapa besar kuat arus pada hambatan 5 ohm. Berarti yang ditanyakan adalah arus yang ada di hambatan 5 ohm. Mari kita kerjakan dengan cara yang biasa terlebih dahulu. Pertama, kita misalkan arus yang mengalir di sebelah kiri itu adalah I1. Kemudian arus yang mengalir di sebelah kanan itu adalah I2. Dan arus yang mengalir di tengah-tengah ini adalah I3. Sehingga ini adalah E1, ini adalah R1, ini adalah E2, ini adalah R2, ini adalah E3, ini adalah R3. Kemudian kita tentukan arah loop dan juga arah arusnya. Arah loop yang pertama ini kita pilih searah dengan arah jarum jam, kemudian yang ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kita pilih arus yang searah dengan arah loop ya, sehingga I1 bergerak ke kanan, I2 ini bergerak ke kiri, dan I3-nya bergerak ke bawah. Kemudian kita bisa menerapkan hukum 1 Kirchhoff
untuk mendapatkan persamaan yang pertama dengan titik cabangnya di titik P. Sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Di sini yang masuk ke titik cabang adalah I1 dan I2. Berarti di sini I1 ditambah I2 sama dengan I3. Bisa dituliskan juga seperti ini, I1 sama dengan I3 dikurangi I2. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian kita menerapkan hukum Kirchhoff yang kedua untuk menganalisis loop 1 dan loop 2. Untuk loop yang pertama, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Berarti di sini min E1 ditambah E3 ditambah I1 dikali R1 ditambah I3 dikali R3 sama dengan 0. Langsung kita masukkan saja angkanya. Min 10 ditambah 5 ditambah I1 dikali R1 ditambah I3, R3-nya 5 sama dengan 0. Berarti di sini min 5 ditambah 10 I1 ditambah 5 I3 sama dengan 0. Kita sederhanakan agar mudah untuk menghitungnya menjadi min 1 ditambah 2 I1 ditambah 5 I3 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Kemudian kita juga menganalisis loop yang kedua untuk mendapatkan persamaan ketiga. Masih menggunakan hukum yang sama, yaitu hukum Kirchhoff kedua. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Berarti di sini loopnya berlawan arah jarum jam ya. Ini berarti bernilai negatif. E2 plus, ini negatif ya, ditambah E3 ditambah I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3 sama dengan 0. Kita masukkan semua angka yang diketahui. Min 10 ditambah 5 ditambah I2 dikali 10 ditambah I3 dikali 5 ditambah sama dengan 0. Nah, di sini kita kerjakan. Min 5 ditambah 10 I2 ditambah 5 I3 sama dengan 0. Kita sederhanakan untuk mempermudah pengerjaan. Min 1 ditambah 2 I2 ditambah I3 sama dengan 0. Ini kita dapatkan persamaan yang ketiga. Kemudian kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan yang kedua. Min 1 ditambah 2 I1 ditambah I3 sama dengan 0. Kita substitusikan dengan ini ya. Berarti min 1 ditambah 2 I3 dikurangi I2 ditambah I3 sama dengan 0. Min 1 ditambah 2 I3 min 2 I2 ditambah I3 sama dengan 0. Menjadi min 1 min 2 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan yang keempat. Kemudian kita eliminasi persamaan yang ketiga dan keempat. Min 1 ditambah 2 I2 ditambah I3 sama dengan 0. Kita eliminasi dengan persamaan yang keempat. Min 1 min 2 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Kita jumlahkan untuk mendapatkan arus I3. Ini habis ya. Min 1 tambah min 1 jadi min 2 ditambah 4 I3 sama dengan 0. Kemudian di sini 4 I3 sama dengan 2 karena P2-nya pindah ruas. Sehingga I3 sama dengan 2/4
I3 sama dengan 0,5 ampere. Jadi arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm adalah 0,5 ampere. Gimana sahabat pintar? Cukup panjang ya? Inilah cara pengerjaan dengan cara biasa. Oke sahabat pintar, sekarang kita masuk pada bagian terpenting dari video ini, yaitu cara cepat untuk menyelesaikan persoalan hukum Kirchhoff. Cara pintar untuk menyelesaikan soal ini hanya dengan satu rumus saja, yaitu I3 sama dengan E3 dikurangi E2 dikali R1 ditambah E3 dikurangi E1 dikali R2 dibagi R1 dikali R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah R2 dikali R3. Kita masukkan semua nilai dari besaran-besaran ini. 5 dikurangi 10 dikali dengan 10 ditambah 5 dikurangi 10 dikali dengan 10 dibagi 10 dikali 10 ditambah 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 5. 5 dikurangi 10 min 5 dikali dengan 10 ditambah min 5 dikali dengan 10 dibagi 100 ditambah 50 ditambah 50. Min 50 ditambah min 50 dibagi 200. Sehingga I3-nya adalah min 100 dibagi 200. Berarti I3 sama dengan min 0,5 ampere. Jadi, arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm ini adalah sebesar 0,5 ampere. Bagaimana sahabat pintar? Lebih cepat kan? Dan hasilnya sama dengan cara biasa tadi. Oke sahabat pintar, itu tadi cara pintar untuk menyelesaikan persoalan hukum Kirchhoff. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat informasi yang menarik lainnya dari Kelas Pintar. Saya Nurul, undur diri, salam pintar.